Alhamdulillah. Pun kesel pengajiannya rampung. Terus. Ngomong kayak gak sono. Yen wis mati pondorane. Bojo ayu wis ono sing nang. Sopo senengmu? Momen Pak Lurah iki lho awakmu. BLT untuk orang miskin. Lah wong lagi mulya sing duwe mobil yo ngaku miskin. Aku ngerti Pak Lurah iki ra sugih, bejuduk. Buktine jelas kok. Sarungnya gajah duduk. Tapi sarung gajah duduk itu sarung paling jujur sedunia. Gajah duduk dipakai Pak Lurah. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Angel. Kok kamu jadi membayangkan belalainya Pak Lurah? Nah, coba akan kita lihat salah satu amalan Pak yang sering dipermasalahkan sama orang-orang Wahabi, orang-orang yang tidak paham Ahlussunnah itu soal haul. Ini selalu saja dipersoalkan. Makanya nyuwun sewu supaya dengan tahun ini haulnya lebih mantap, saya bacakan apa yang disampaikan oleh Ibu Hajar Al-Asqalani terkait dengan haul. Ada banyak pelajaran dari haul. Coba disampaikan. Dzikra yaumil wafati libadil auliya wal ulama, memperingati hari kematian sebagian aulia dan ulama mimma la yanhahu syariatul hurra, itu tidak melanggar syariat. Kenapa kok dikatakan libadil aulia wal ulama? Karena memang tidak semua aulia dan ulama ada haulnya. Terutama siapa? Ulama-ulama yang non ahlus sunnah. Maka saya meyakini kok ada orang dihauli, pasti ada kebaikan yang bisa dicontoh. Contoh orang baik itu pasti ada haulnya. Mbah Hamid, coba kita lihat kalau haul, puluhan ribu orang yang datang. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura, Kalimantan Selatan. Kalau haul Bu, subhanallah, ratusan ribu orang. Ini waliullah yang luar biasa. Tidak ada satu rumah pun di Martapura yang tidak ada fotonya Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Al-Banjari udah ngerti kalau ngaku Al-Banjari. Semua rumah protokol bisa ngatur panitia pengajian, tapi tidak disekumpul. Sekumpul nggak bisa ngatur. Presiden datang ke hallnya Tuan Guru Zaini Abdul Ghani sama posisinya dengan jamaah lainnya, tidak bisa ngatur panitianya, harus ikut aturan sekumpul. Kenapa? Aturan wali. Saya mau komen dulu. Kamu daun-daun. Ganti malu semua. Oh, anaknya ada modus. Aku sing ada mbok nih. Bisa masuk ya. Lemu. Sawah matang kabeh. Wis tuwa cinta pepe. Ya. Nanti akan saya sampaikan. Kenapa kok kemudian itu boleh? Saya sampaikan dulu. Orang itu kalau baik, Ahlussunnah pasti ada haulnya. Kita jalan ke sini, ke Kediri umpamanya. Coba kita lihat. Di situ ada wali yang dimakamkan di pemakaman tambak. Mursyid Tunggal Dzikrul Ghafilin. Siapa? Kiai Hamim Jazuli alias Rusmi. Dzikrul Ghafilin tersebar seluruh Indonesia, termasuk di pondok saya Malam Ahad Pahing. Itu mujadah Dzikrul Ghafilin pondok pesantren Ora Haji. Derek Rusmi. Kenapa?
Karena dzikrul ghafilin itu dikatakan liman ahabba ayyusyara ma'al auliya wassolihin. Diperuntukkan untuk orang yang senang kumpul dengan para aulia dan orang soleh. Dan ada garis antara Mbah Hamid dengan Gus Dur. Masya Allah. Jadi jangan yang mau kata saja. Prakrit. Oi, rasa sempat cok. Gus Dur, Masya Allah. Kita ke barat. Hanya di sini pengajian kesabaranku diuji. Diuji soal nggak banter, diuji kon ngadeg, saya kecangkem semprit, mau diuji wong lemu ngadeg, anak nyurai mangan bae, masker juga, dompet ya, saya kasih contoh wali-wali yang sip. Ke Ponorogo, dari Kediri ke Ponorogo, dulu. Dari Kediri ke Jombang, orang-orang top semuanya dihauli. Dari Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahid Hasyim, Abdurrahman Wahid Gus Dur, belum tambah beras dan anyar. Semua orang-orang yang hebat dihauli, Mbah Wahab Hasbullah dan lain sebagainya. Kalau ini perkara dikatakan sesat, mosok kamu mau menyesatkan Mbah Hasyim As'ari? Udahlah kamu menyesatkan saya boleh, karena saya memang tersesat di jalan yang benar daripada benar di jalan yang sesat. Mosok kamu mau menyesatkan Mbah Hamid, emang kamu siapa? Mosok kamu mau menyesatkan Mbah Wahab Hasbullah? Ya wartawan nggak mungkin bro. Yang kita ikuti orang-orang top ulama, gila lu bro. Dari Jombang ke Ponorogo saja. Di situ ada makam wali tua. Namanya Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari makamnya di Tegalsari. Punya anak 9, Mbah Muhammad Besari. Nomor 7, anak nomor 7 namanya Kiai Ilyas. Punya anak 3. Yang pertama namanya Nyai Madarum. Nyai Madarum punya anak Kiai Karyonawi. Kiai Karyonawi punya anak namanya Kiai Jalal Iman. Kiai Jalal Iman punya anak Muhammad Usman. Muhammad Usman punya anak Muhammad Boniran. Muhammad Boniran punya anak Muhammad Muradi. Muhammad Muradi punya anak Miftah Maulana Habibur Rahman. Muhammad Besari, walinya Ponorogo. Mbah Muhammad Besari, kalau diurut dari bawah, Miftah, Kiai Muradi, Muhammad Boniran, Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari. Pas nomor 9 ke saya. Muhammad Besari punya bapak Kiai Anom Besari 10, makamnya di Caruban, Madiun. Punya bapak Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Punya bapak Raden Demang. Punya bapak Pangeran Demang. Punya bapak Panembahan Wirasmoro. Punya bapak Susuhunan Praworo. Punya bapak Sultan Trenggono. Punya bapak Raden Patah. Punya bapak Prabu Brawijaya. Elek-elek ini keturunan Brawijaya nomor 18 cok. Tapi saya itu malu kalau ngomong nasab itu malu. Mbah saya Brawijaya, mbah saya Raden Patah, mbah saya Sultan Trenggono, mbah saya Muhammad Besari, mbah saya punya cucu top namanya Kiai Hasan Besari. Santrinya 20.000. Dipek mantu sama Sunanan Solo, Surakarta. Mbah Hasan Besari punya murid top-top. Ada Ontowiryo, ada Ronggo Warsito. Kamu tahu siapa itu Ontowiryo? Ontowiryo itu nama komplitnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Nalogo, Sayyidin Paratogomo, Aminul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, Pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Itu santrinya mbah saya.
Makanya kalau saya ngomong mbah itu gak pede. Mbahku orang hebat. Muridnya sekelas Ronggo Warsito, Ontowiryo, Diponegoro. Lah Gus Miftah muridnya kurang begenggek lombe. Dan itu sangat menyenangkan bagi Pak Maskur. Tapi sekali-kali Pak Maskur tidak akan saya ajak ke Gang Sono. Karena kalau Pak Maskur ikut saya ke Gang Sono, bahaya, mau masuk nggak mau keluar. Perasaan. Nah, orang-orang hebat itu rata-rata ada haulnya. Setiap tahun di Ponorogo, Muhammad Besari, mbah saya haul, pasti yang ngaji saya. Karena saya bisa menceritakan mbah saya. Ayo. Masa orang-orang hebat kita hauli, kita orang yang tabik sama mereka dikatakan ini sesat? Nanti dulu bro. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian mengatakan apa? Di dalam haul itu minimal ada 3 hal. Yang pertama, ziyaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akil wal masyarib. Di dalamnya ada ziarah kubur. Gus, boleh ziarah kubur? Boleh. Tapi ingat, ada 2 hal yang diharamkan di bulan Sa'ban ini. 1, orang ziarah di kubur haram. Orang ziarah di kubur haram. Bolehnya ziarah kubur. Masa ada orang ziarah di kubur? Haram. Kemudian yang diharamkan di bulan ini yang kedua adalah mendoakan orang mati. Betul. Masuk, mati, nggak boleh. Haram. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati, bukan mendoakan orang mati. Kayak kemarin malam tahun baru kan banyak petasan, betul? Bahkan kemarin di Malang sekeluarga mati gara-gara meledos. Cek sound. Saya akhirnya membuat fatwa Kiai. Fatwa saya apa? Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Gimana ya? Yang meledos matanya kok begini. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Orang yang matanya meledos omahe kok apa meneng matanya. Kayak ini mau masuk bulan Ramadan, biasanya Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat ru'yatul hilal untuk melihat bintang bulan. Saya usul kepada Menteri Agama, yang berhak dan paling pantas untuk memimpin sidang isbat adalah perempuan, ibu-ibu. Kenapa? Karena yang tahu kapan datangnya bulan adalah ibu-ibu. Cowok nggak tahu, apalagi Mas Kur. Mau lihat siapa Kur? Kamu juga gitu nah, jangan ikut-ikutan anak-anak sekarang. Bikin 17-an panjat pinang, itu haram. Yang boleh pinang panjat. Bukan panjat pinang, tapi pinang panjat. Dipinang dulu, baru dipanjat. Begitu Pak Mas. Salam punya. Ziarah kubur. Wa tasadduqu bil ma'akil wal masyarib. Kilahuma ghairu manhiyin. Dua-duanya tidak ada larangan. Ziarah kubur. Kuntu nahidukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut wa tuzahidu fid dunya
Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur kamu akan ingat dengan kematian dan menjaga hatimu dari cinta dunia. Makanya Pak, kalau saya itu istri saya mau dok macam-macam, langsung saya bawa ke kuburan. Tuh liatin, kamu mau seperti apa tetap mati. Saya itu orang yang sangat sayang istri. Istri saya kalau mulai agak gimana saya ngaji jauh langsung bunda sana berangkat kamu shopping belanja terserah tak kasih ATM tapi tidak saya kasih nomor pinnya. Watasaddaqu bil ma'akili wal masyarib. Boleh. Makanya kenapa orang NU kalau acara pasti ada sedekah makanan dan minuman. Betul Bu? Bahkan kalau diniatkan untuk orang yang mati ada pahalanya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Faqala dan kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat, sesungguhnya ibu saya telah meninggal. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya?" Nabi bersabda, "Na'am." Oh, tenang. Boleh. Kemudian apa di dalamnya lagi? Selain ziarah kubur, sedekah makanan dan minuman, di dalamnya ada wal wa'du dini, ada nasihat-nasihat keagamaan. Wa minha qiraatul Qur'an, di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Siapa yang bilang enggak boleh? Nasihat keagamaan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Boleh. Kemudian di dalamnya ada apa lagi? Di dalamnya ada wa yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Di dalamnya disebutkan, dibacakan manakibnya orang yang telah meninggal. Maka layaknya kalau orang haul Pak, ada kiai mati, bacakan kebaikan-kebaikannya. Kalau saya besok mati dihauli sama anak cucu saya, maka yang dibacakan adalah riwayat saya. Miftah Maulana Habibur Rahman dengan julukan Presiden para pendosa, wali YouTube, wali bokong truk. Silet kritis yang paling banyak wajahnya digambar di bokong truk. Bahkan dengan tulisan silitmu adalah rezekiku. Besok akan dibacakan oleh anak cucu saya. Seorang kiai yang tidak alim goblok tapi banyak penggemarnya. Salah satunya Mas Gur. Wa yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Makanya kemudian ingat, supaya anak cucu kita bangga membacakan riwayat kita, tinggalkan cerita yang baik. Itulah kenapa tadi di awal saya buka mukadimah dengan satu ayat dari surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Besok yang dilihat oleh orang-orang setelah kita adalah akarnya, bekasnya. Besok di sini akan diceritakan, Biyen Pak Haji Maskur jadi ketua panitia pengajian pernah mendatangkan Ustadz Edan dari Yogyakarta. Atar bekas. Dan ingat, supaya asal kita bagus, apa sih tugas manusia? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Buatlah cerita yang baik, karena manusia yang dikenang adalah ceritanya. Soekarno dikenang karena ceritanya yang baik sebagai bapak proklamator. Mbah Hasyim Asy'ari dikenang karena Rois Akbar Nahdlatul Ulama. Mbah Hamid dikenang karena kewaliannya. Pertanyaannya adalah, kita dikenang karena apanya? Kalau orang itu hebat, mohon maaf, diabadikan jadi nama jalan, Jalan Soekarno. Bandara Soekarno Hatta. Juanda, pahlawan. Bandara yang paling disukai oleh Pak Haji Maskur, Juanda. Karena memang
hidup ini indah bila disertai dengan janda dan kawan. Gadis di depan, janda semakin terdepan. Hidup janda. Janda itu ciri-cirinya jilbabnya ungu. Karena memang ungu itu warna janda. Makanya kalau ibu-ibu besok mati pengen dibungkus kain kafan warnanya ungu, boleh. Malaikat langsung teriak, wah, janda, maskur. Baik kita rugihi manaki bermutawafa. Maka kita bersyukur sebagai orang Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya adalah kenapa ruan selalu dilaksanakan setiap bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan? Karena untuk menata hati menghadapi bulan Ramadan. Maka kita berdoa sama Allah, Allahumma barik lana Fima Rojaba fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Sing kusuk dongane iki, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana wa balighna wa fir lana dzunubana. Sudah malih. Allahumma Barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana wa balighna wa fir lana dzunubana. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Kayak sangat ya berarti. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الأحوال والآفات بالسلام والصلاة أمكن المعاصي والخيرات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات جميع خيرات الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nanti ada orang yang kurang senang dengan kita. Sekali lagi untuk semuanya yang beranjak pulang agar supaya berhati-hati. Dari mana, guys? Oh, saya baru menghadiri apa itu ya, ceramahnya Gus Miftah. Aku kira ini Gus Miftah. Saya capek ini. Karena habis dari muta. Alhamdulillah panitia dadakan ini lor. Kalau nggak ada ini panitia parkir ya? Parkir Bapak Holi. Kayak mau ziarah lur, banyak pedagang-pedagang, ada yang jual es, Ada pasar dadakan. pasar dadakan lur, di RT 2 lur. Ini pasar dadakan, jarang-jarang kayak gini lur. Ini baru kali ini pasar dadakan, ada yang jual telur goreng bakar.
Ada yang babi krep, ada nasi goreng. Ah, ini panitia dadakan ini, Lur. Dadakan, Lur. Panitia dadakan. Halo, Lur. Halo. Semoga di tahun depan kita bisa mengadakan ini lagi, Lur. Lokasi RT 02 sekarang ada pasar dadakan, Lur. Jarang-jarang pengajian kayak gini, Lur. Baru kali ini, Lur. Wow, pasar dadakan, Lur. Ada nasi goreng. Ada apa itu? Mainan.